Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah Suri dengan BP 2111211035, dosen pengampu Ibu Suci Maisyara Nasution SST MKM dengan mata kuliah Dasar Biomedik kelas A1. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pernapasan dan permasalahan pada sistem pernapasan. Nah, bagaimana cara kerja sistem pernapasan? Kerja sistem pernapasan pada manusia melibatkan semua organ pernapasan. Organ-organ ini bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antara paru-paru atau alveolus dan pembuluh darah, yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh atau dihembuskan ke udara. Nah, proses pernapasan normal. Yang pertama, ketika kita menarik napas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Yang kedua, udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Yang ketiga, udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Selanjutnya, ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Selanjutnya, oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Nah, yang terakhir, setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Nah, bila satu hal tidak bekerja dengan baik, fungsi sistem pernafasan secara keseluruhan bisa terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan sistem pernafasan harus dijaga dengan baik, misalnya dengan berhenti merokok atau menghindari asap rokok dan rajin berolahraga. Beberapa contoh permasalahan yang terjadi pada pernafasan bisa kita lihat. Yang pertama ada asma, yang kedua ada flu dan kanker paru-paru. Selanjutnya kita akan membahas permasalahan atau penyakit pada sistem pernafasan, yaitu asma. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Selain sulit bernafas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri dada, batuk-batuk, dan mengi. Bagaimana proses terjadinya asma? Nah, sewaktu bernafas, udara yang mengandung oksigen masuk melalui saluran pernafasan udara yang masuk lalu melalui trakea dan berpecah masuk ke bronkus, lalu ke bronkiolus dan akhirnya memasuki tempat kecil bernama alveolus di mana pertukaran gas terjadi. Apabila saluran pernafasan dalam paru-paru mengalami peradangan, saluran pernafasan menjadi sempit, otot-otot dinding saluran mengecil dan mengeluarkan lendir. Apabila terjadi penyempitan saluran udara yang ada di dalam paru-paru tidak dapat keluar, penderita akan sesak nafas, pernafasannya cepat dan pendek, dan terdapat bunyi desiran atau wheezing. Nah, apa aja sih faktor penyebab asma? Penyebab pasti dari penyakit asma belum diketahui. Para peneliti berpikir beberapa interaksi faktor genetik dan lingkungan bisa menyebabkan asma. Paling sering terjadi pada awal kehidupan. Yang pertama, ada kecenderungan untuk mengembangkan alergi yang disebut atopi. Yang kedua, orang tua yang memiliki asma. Yang ketiga, infeksi saluran pernafasan tertentu selama masa kanak-kanak. Yang keempat, kontak dengan beberapa alergen udara atau paparan ke beberapa infeksi virus pada masa bayi atau pada anak-anak usia dini ketika sistem kekebalan tubuh berkembang.
Nah, yang perlu dilakukan untuk mengobati asma ada dua, yaitu meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Oleh karena itu, penting untuk menjalani pengobatan ke dokter sehingga dapat diberikan obat untuk mengatasi asma. Di samping melakukan pengobatan, pengidap asma juga harus menghindari hal-hal yang dapat menjadi pemicu asma kambuh. Biasanya dokter akan merekomendasikan inhaler sebagai pengobatan saat gejala asma muncul. Selanjutnya ada pencegahan asma. Yang pertama, mengenali dan menghindari pemicu asma. Yang kedua, mengikuti anjuran rencana penanganan asma dari dokter. Yang ketiga, melakukan langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma. Yang keempat, menggunakan obat-obatan asma yang telah dianjurkan oleh dokter secara teratur. Yang kelima, memonitor kondisi saluran nafas. Perlu diperhatikan, penggunaan inhaler dapat meningkatkan reaksi asma. Oleh karena itu, wajib untuk mendiskusikannya dengan dokter supaya rencana penanganan asma disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.